Gustavo Tokantin, tembakan pertama. Gustavo Tokantin menyalakan api di dinginnya deras hujan. Dan kakek yang terinspirasi. Oh, satu peluang pemirsa didapatkan PSS Sleman. Wow, kelengahan di pertahanan Persiku Kudus tidak disia-siakan. Dan Gustavo Tokantin ancang-ancang yang sempurna dan pressing yang bisa dilepaskan untuk mengoyak gawang Iko Saputro untuk yang ketiga 100 ataupun 190 km dari Sleman. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Ya, kalau kemarin kita sudah ngomongin PSIM Jogja, sekarang waktunya kita membahas soal PSS Sleman yang berhasil meraih 3 poin saat bertandang ke Werguwetan ya. Lawan Persiku Kudus. Hasil 3-1, lagi-lagi Tokantin jadi pahlawan, jadi pembeda di laga kali ini. Ya. Nah, ini ada yang menarik adalah Kopong away ya ke sana ya, sama rombongan apa? Rombongan travel. Dan nanti sebelum kita tanya nanti pengalaman Lord Kopong ini away ke Werguwetan, kita ulas dulu soal permainan dari PSS Sleman. Oke, ke Panto dulu. Gimana Pak? Hasil lawan Kudus bisa mengalahkan pemuncak klasemen ini? Ya, seperti yang kita prediksikan dari awal ya Pak ya. Bahwasanya pertandingan kemarin itu sebenarnya menggambarkan persiapan PSS dan kondisi PSS secara keseluruhan sebenarnya. Jadi tim ini kekuatannya itu ada pada sisi pengalaman pemain, kemudian kualitas pemain, dan juga kerjasama tim yang sudah terbangun sejak musim lalu ya. Jadi kita kan tahu bahwasanya tim ini itu tidak banyak berubah, hanya beberapa pemain asing aja yang dilepaskan, kemudian ketambahan Inje, dan juga ada beberapa pemain-pemain lokal tambahan baru. Tapi sebenarnya backbone-nya dari PSS ini ya dari musim lalu, saat tim ini degradasi nggak banyak dirubah, bahkan mungkin sampai 75% kerangka tim utama ini masih ada ya. Jadi saya pikir dengan modal ini menjadi sebuah hal yang sangat berarti bagi PSS Sleman, dan terbukti dalam 2 pertandingan hasilnya kan konsisten. Dan penampilan PSS ini juga sangat konsisten gitu kan, dan mereka tidak berubah meskipun main di kandang Kudus yang kita tahu lapangannya nggak begitu mulus ya Bang ya. Dan juga kondisi hujan dan kondisi lingkungan juga nggak mendukung, tapi ternyata tetap tim ini tidak berpengaruh. Mental bertandingnya ini memang sudah bagus, sudah terbangun, dan memang mentalnya ini mental Liga 1. Jadi menghadapi tim-tim yang bermain di Liga 2 bagi mereka itu ya juga nggak berarti banyak ya, nggak banyak kesulitan. Saya pikir kemarin sebenarnya PSS itu bisa menang lebih banyak kalau lebih tenang gitu kan. Ya memang kondisinya di lapangan kan memang agak sedikit hujan juga Pak. Hujan, awalnya hujan kan, dan kondisi di lapangan mungkin ada kesulitan tersendiri yang dialami pemain, terutama berkaitan dengan kondisi lapangan. Saya lihat ya. Kalau kita bermain di lapangan yang standar seperti di Makuho mungkin hasilnya akan lebih bagus gitu. Ya, tapi apapun ini sebenarnya gambaran ini sudah nyata. Jadi kekuatan PSS itu seperti apa, kemudian penampilan mereka juga tergambar dari persiapannya. Meskipun tim ini juga nggak gembor-gembor dari awal, persiapannya juga dalam berkumpulnya pemain terutama ya Bang ya, juga agak sedikit terlambat dibanding dengan tim-tim lain. Tapi mereka itu sebenarnya juga tinggal mengumpulkan pemain aja, karena pemain-pemainnya ini kan sebenarnya seperti kayak jeda kompetisi kan waktu itu. Mereka masih banyak yang terikat kontrak tuh. Hanya beberapa pemain utama yang lepas seperti Hoki gitu kan, hanya lepas dan milih main di Liga 1 ya. Tapi secara tim di situ masih ada Dion, masih ada Rico, masih ada
dua Brasil yang menjadi tulang punggung tim, Tocantins dan juga Kleberson. Kemudian pelatihnya juga otomatis masih sama, Coach Justra yang sekarang malah diplot sebagai manajer teknik ya Bang. Ya. Tapi apapun itu tetap Coach Justra menjadi aktor utama dalam menentukan strategi ataupun game plan bagi PSS Sleman. Saya pikir ini modal berharga Pak. Ya. Jadi tim lain pun juga sekarang melihat PSS Sleman kan juga sama toh nasibnya dengan Barito. Ya. Barito itu juga nggak banyak membongkar pemain kok. Mayoritas pemain asingnya juga bahkan dipertahankan ya yang 3 orang itu, dan juga kemudian pemain-pemain lokalnya seperti Rizky Pora, Bayu Pradana kaptennya juga masih ada, bahkan Bagas Bagus itu juga masih ada di situ, masih ada di situ. Jadi dua tim ini sebenarnya punya kans yang paling besar untuk promosi musim ini, dan saya pikir nanti di pertandingan berikutnya gambaran hasilnya juga sudah kelihatan. Ya, ya kita nggak bisa disi kerso ya Bang ya, tapi kan kita bisa optimis lah dengan hasil ini, dan pasti tim-tim lain yang lama di Liga 2, terutama tim-tim yang baru menyusun tim ya, baru menyusun pasukan menjelang kompetisi ini juga pasti berhitung. Kayak kemarin contoh misalnya di Persiku itu ternyata juga ada beberapa bekas pemain Liga 1 ya, kayak Sandi Sute, Basit gitu kan. Tapi kualitas mereka kan disamakan dengan pemain-pemain PSS ya, mohon maaf masih berada di bawahnya kan. Kayak Sandi Sute sempat lama main dengan Rico Simanjuntak di Persija. Otomatis Rico ini sudah tahu gaya mainnya Sandi Sute seperti apa gitu kan. Dan Sandi Sute pun sekarang nggak lagi dalam form terbaiknya ya. Kemudian Dave Mustaine ini beberapa kali jadi penggawanya PSS itu kan. Kalau dia memang kualitasnya kualitasnya memang diinginkan PSS, pasti lebih duluan gabung PSS kan. Tapi ternyata PSS juga belum menginginkan Dave Mustaine lagi musim ini kan. Mereka masih mengandalkan pemain-pemain dari musim lalu. Nah, saya pikir dari laga kemarin semua lini kita menangkan ya, PSS menang itu, unggul di semua lini. Bahkan saya lihat PSS itu belum mengeluarkan kemampuan 100% kok. Ketoknya sih apa ya? Dalam bahasanya ya telung perapat kropling lah itu kan. Jadi kalau itu digas lagi, saya pikir nanti hasilnya pun pasti akan lebih banyak skornya. Mungkin itu Pak. Ya. Bang, kamu yang datang ke Urguetan, apa yang di statement apa yang disampaikan oleh Fahri maupun pemain lain yang ada di PSS terhadap kemenangan kemarin? Pak Ansari. Ya, Pak Ansari boleh. Fahri mana Pak? Ansari Lubis, Fahri Husain dia lagi. Ya. Mana ikannya Fahri Husain. Tendangan geledek. Enggak, artinya kan ini apa ya, laga away ya Mas ya. Coach Ansari tentu saja sangat mengapresiasi semua perjuangan pemain. Semua pemain sudah bekerja keras, artinya ini layak diapresiasi lah. Laga UB ini bisa mendapat 3 poin ini adalah poin yang sangat berarti ya Mas ya. Terus kalau Saiful ini juga sangat senang karena Arda ya kemarin ya. Arda ini juga sangat senang karena PSS ini Alda Arfareza ini sangat senang karena PSS bisa menang, dan juga kemenangan ini baginya itu sangat berarti, dan katanya kemenangan ini akan dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Sleman dan keluarganya Mas. Nah gitu. Terus berarti kowe ora termasuk ya? Enggak, keluarganya kowe masyarakat Bantul dan bukan keluarganya. Nah iya dipersembahkan. Tapi secara tim cukup bagus. Coach Ansari bilang cukup puas ya dengan hasil yang didapat ini, karena kan ini mengingat juga away, ini kemenangan yang sangat berarti untuk PSS Sleman. Ini bisa menjadi modal yang sangat bagus untuk langkah-langkah ke depan di PSS Sleman, karena kan bisa away lawan Deltras dan masih tanpa penonton. Artinya ini juga harapannya bisa menjadi motivasi kepada para pemain untuk bisa memenangkan laga selanjutnya besok Mas, di laga home lawan Deltras. Lo away dah. Away apa home? Home besok. Tadi kowe ngomong away kok. Oh iya, sorry. Kowe ngerti ya home karo away. Away wae. Senengnya away Des. Ya. Terus apalagi Bang yang sampaikan Bang soal taktik, emang Kim lagi-lagi dipasang dari babak pertama, ada pertimbangan apa itu? Iya kan kemarin kan saya tanya
Saya tanya, saya doorstop sendiri mas. Wah, saya doorstop sendiri. Saya doorstop sendiri. Coach, dengan 2 kali laga ini dan sudah mendapatkan kemenangan ini, apakah kerangka kesebelasan tim ini sudah terlihat jelas? Nah ini 11 pemain ini sudah ada mas, sudah ada, sudah mengantongi sebenarnya tim pelatih ini. Tapi karena kan apa ya, tim pelatih ini menilai bahwa PSS ini, pemain-pemain yang ada di PSS ini sudah mempunyai kualitas yang sama. Artinya kalau pemain nggak bisa main, kita sudah bisa persiapkan tim pelatih sudah bisa persiapkan gantinya. Nah ini kan bikin pelatih pusing katanya. Pusing memilih siapa yang jadi starter ya. Ini sudah punya sebenarnya, sudah bagus penilaian tim pelatih ini, komposisinya ini sudah merata dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya artinya Mas Kim ini, saya kira kalau Mas Kim ya, kalau Mas Bah tanya Mas Kim tadi, Mas Kim ini bagi saya grafisnya meningkat. Dari pertandingan awal kemarin waktu melawan Balikpapan dan di Kudus ini grafisnya meningkat. Kemarin Mas Kim juga sempat memberikan dampak yang sangat positif terhadap PSS mas. Itu karena apa itu dia grafisnya meningkat? Karena digenjot saat latihan atau apa itu? Ya satu dia pengalaman mental, terus kedewasaan juga. Udah dewasa tuh? Udah tau. Ya, oke Pak Nanto, saya mengamati emang saat melawan Kudus saya melihat secara mental deh, memang di atas dari Persiku ya, dan mengamati tim-tim Liga 2 lain juga, memang bukannya bermaksud jumawa ya, memang Pak Nanto juga ngomong prediksi bahwa ya mungkin Liga 1 kayaknya sudah di depan mata. Apa Pak, faktor apa sebenarnya yang memang membuat pemikiran bahwa ya memang PSS ini kayaknya memang layak samusim aja nih mungkin untuk tahun ini Liga? Iya, 3 hal itu Pak. Mental pertandingan pemain, kualitas pemain, dan juga backbone tim yang sudah terbangun sejak lama sebenarnya. Jadi ini kan tim nggak banyak berubah. Jadi ya saya pikir apa yang dilakukan PSS musim ini dengan tidak banyak membongkar pemain musim lalu ya, ini membuahkan hasil. Dan mungkin gini loh, karena PSS ini kan sudah menerapkan kontrak pemain jangka panjang kalau nggak salah ya. Kayak siapa namanya, Hustra itu kelihatannya kontraknya jangka panjang. Terus kemudian juga Fahrudin, Kleberson, Tokantin gitu kan, yang kontrak jangka pendek itu kan paling Rico karena loan tau kemarin, karena pinjaman dari dipinjam dari Persija. Sekarang juga masih Pak. Sekarang juga masih ya, tapi yang lain kayak kemudian Dion itu sudah pasti sudah kontraknya jarak panjang. Kemudian Paris itu juga cuma dipinjamkan ke PSIM kan, dan dia pemainnya PSS dan dia sudah matang setelah kembali dari PSIM. Terus kemudian di backbone belakang kayak Kevin ini juga untuk bermain di Liga 2 dia sangat pantas, sangat layak. Coba bandingkan aja dengan back-backnya Kudus kemarin kan, Kevin tetap superior gitu kan, dan Kleberson nggak usah ditanya lagi. Pak Jajang ya kualitas pengalamannya juga oke. Meskipun kemarin Pak Jajang ini main di bekas klubnya ya. Iya, mantan. Ya, mantan klubnya juga. Dan tapi kita juga nggak bisa menutup mata pada kondisinya Pak Jajang, sama Kopong, karena Jajang ini di beberapa pertandingan terakhir ini masih belum fit ya. Maksudnya dalam artian ada beberapa cedera bawaan mungkin yang dia bawa. Terus kemudian kondisi fisiknya ini juga belum bugar ya, karena mungkin ada beberapa cedera itu kan. Nah, ini yang membuat dia nggak bisa main 90 menit. Nggak seperti kayak Kleberson yang benar-benar fit, kemudian siapa namanya Kevin. Tapi kan substitusi dari Pak Jajang ini kan sudah ada. Kayak kemarin kita menurunkan Tahir ya. Tahir ini justru main di bukan posisinya, sebagai double stopper gitu kan. Dia kan sebenarnya wing, kalau enggak ya pemain gelandang bertahan. Ya kelihatan agak kagok sih. Beberapa kali dia lepas bola kan. Tapi ya karena pengalaman ya. Karena pengalaman dan mental bertanding dia sudah bagus, ya dia tetap santai gitu kan. Jadi dia bikin kesalahan itu wajar, 1-2 bagi dia itu wajar, dan dia akhirnya bisa recovery lagi dari kesalahan itu. Jadi itu 3 faktor itu yang nggak dimiliki tim lain Pak. Hanya satu tim yang memiliki itu, yaitu Barito. Ya toh.
Barito yang hanya memiliki itu. Jadi Barito kemarin juga menang kan, 1-0 di Deltras. Hanya saja skornya Barito ini tipis-tipis, satu terus ya, selisihnya cuma 1. Nah ini mungkin nanti bisa jadi akan menjadi pembeda di akhir kompetisi. Kalau misalnya selisih gol yang dikedepankan kan, otomatis kan selisih golnya PSS ini semakin lebih bagus dibanding Barito. Nah, ini sebuah keuntungan tersendiri bagi PSS, dan kali ini depan PSS juga nggak perlu dipertanyakan lagi. Atau Kantin untuk berlaga di level 2 ya, Liga 2 saya pikir dia masih oke lah. Dan kalaupun dia masuk Liga 1 pun saya pikir juga nggak banyak nggak banyak kesulitan, karena memang habitat awalnya itu di situ. Jadi karena lagi-lagi mental bertanding, kualitas pemain dan juga pengalaman ini nggak bisa dibeli kok, nggak bisa dibeli. Hanya waktu yang bisa membuat orang ini punya pengalaman bertanding cukup bagus, mentalnya kuat gitu, dan kualitas permainan yang oke. Ini waktu yang menentukan gitu kan, lamanya waktu mereka bermain. Kalau masalah kualitas individu itu mungkin bisa didongkrak dengan latihan terus ya, dengan suatu treatment khusus. Tapi kalau mental bertanding ini kan terbina karena dia rutin mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di level tinggi, sehingga mentalnya ini nggak mudah goyah. Kayak kemarin kebobolan 1-1 ya ini. PSS juga nggak panik kok. Mereka sudah yakin kok bahwa mereka itu bisa membalikan keadaan, dan betul kan. Meskipun itu kalaupun golnya si Coge itu nggak lahir, pasti akan muncul gol-gol lain dari skema yang lain juga. Nah begitu golnya Coge muncul gitu kan, ya sudah, PSM pegang kendali, PSS pegang kendali, meskipun tuan rumah ini juga nggak bermain jelek. Cukup bagus mereka dalam organisasi permainan, tapi kan tetap bahwasanya kualitas pemain, kualitas pengalaman dan kualitas mental bertanding ini nggak bisa mengalahkan PSS Sleman. Jadi itu yang paling penting, Pak. Kalau saya melihat dalam 2 musim lalu ya, PSS itu terkendala soal inkonsistensi mungkin ya, inkonsistensi. Apakah di musim ini di tangan Hustra dan Ansari hal itu tidak terjadi? Inkonsistensi mungkin bisa jadi juga karena ini Pak, lawannya mungkin ya sekelas Liga 2 mungkin. Apakah hal itu terjadi nggak kira-kira di musim ini Pak? Saya pikir enggak Pak, karena lagi-lagi yaitu backbone-nya itu dipertahankan. Ya kan, musim lalu kan semua pemain asing bongkar kan, ya kan, kecuali Kleberson pun baru datang ya Pong ya. Baru datang. Sudah 2 musim sebelum degradasi kan? Enggak, cuman ya musim itu melalui musim itu ya. Musim itu, Pak. Kemudian muncul pemain dari sebelum Kleberson datang ini kan PSS juga punya pemain asing yang banyak kayak Bustos dan sebagainya itu kan, yang datang yang sampai di putaran pertama sudah fix ini pemain asingnya, kemudian tahu-tahu putaran kedua hilang semua gitu kan. Nah musim ini enggak, mereka mempertahankan kerangka timnya. Jadi ya konsistensi permainan itu kan karena tim ini berkumpul lama kan, chemistry-nya sudah ada gitu kan. Nah kayak kemarin Persiko itu chemistry-nya belum terbangun sama sekali. Memang kualitas pemainnya 1-2 ada yang oke ya, tapi kok chemistry ini kan sulit terbangun. Chemistry ini bisa terbangun karena sering berkumpul, sering berinteraksi, sering bermain bersama. Nah PSS ini kan sejak dari musim lalu kan, ini cuma meneruskan aja. Ya memang ada pemain-pemain baru ya, misal kayak Coge itu, Kanu itu kan, tapi mereka kan lambat laun juga akan beradaptasi, dan mereka itu bukan menjadi, mungkin mereka itu kan 25% dari 100% kerangka tim yang sudah terbangun ini kan. Jadi 75% ini materi lama, tinggal tambahan 25% yang materi-materi baru. Dan materi-materi baru ini nggak mendominasi gitu. Justru yang mendominasi itu kan kerangka lamanya. Itu jadi ya bukan kitanya jumawa atau arogan, tapi kita melihat fakta di lapangan kok. Itu kelihatan benar faktor mental, faktor pengalaman bermain. Itu sudah kelihatan sekali PSS ini beda.
dibandingkan dengan tim-tim dari Liga 2 lainnya. Ya satu-satunya tim yang mungkin akan menyamai menyamai kualitas dari PSS secara keseluruhan ya Barito itu. Itu aja. Ya untuk siapa? Saiful Coge. Ya. Nah, ini memang dia dipasang memang jadi pemain inti PSS. Ya, atau dia hanya sebagai substitusi siapa sebenarnya gitu. Ya Iksan, kan ada Iksan. Dua game kemarin ini kan dia jadi starter terus, Mas. Iya. Ya mungkin absennya Terence ini bisa menjadi opsi penggantinya Terence juga. Tapi kan di situ besok kan masih ada Junior Haki juga bisa menjadi dia emang diproyeksi menggantikan Terence itu, si Terence. Iya, ya kalau saya lihat itu. Karena kan ini kan dia kan switch kan posisinya kemarin waktu lawan Balikpapan itu dia di belakangnya Faris. Sekarang waktu lawan Kudus dia di depannya Faris. Nah, bisa ijol-ijolan naruh Faris ngono lho nek aku ndelok iki. Ngopo ngono? Ya wis ngono kuwi lah. Dan yang menarik itu saya kemarin lihat di 2 laga itu Injay, saya lihat. Injay ini ngene iki to mainnya. Nah, iya ngono kuwi. Silent killer saya bilang. Gimana makna Injay ini, Pak? Injay kemarin cukup memukau ya. Iya, makanya. Cukup memukau. Jadi dari pertandingan pertama kita masih melihat Injay itu mungkin seperempat gitu kan. Seperempat dari kemampuannya. Kemarin setengah lah gitu kan. Memang belum full. Kita masih menunggu nih. Apa ya namanya, ibaratnya HP nih baterainya 100% ini Injay ini baru 50% ini kan. Coba nanti kalau full itu seperti apa. Tapi kemarin ya cukup eksplosif loh. Eksplosif dan penalti pertama itu penaltinya kedua itu. Gol ketiga. Injay itu. Dan Injay ini justru malah dia sebenarnya punya peluang untuk syuting atau apa gitu kan. Punya, Pak. Tapi kata Eji pekewo gitu loh. Ojo dia punya keturunan darah orang Jawa ya, Bang ya. Jadi rodok pekewo gitu. Jadi tetap dia itu dipasing. Dan dia kemarin tuh luar biasa lah, maksudnya apa ya? Gerakannya juga oke. Bolanya itu sulit hilang. Umpan-umpannya ini terukur dan umpan-umpannya ini umpan enak gitu loh. Maksudnya teman yang dikasih umpan itu nggak usah banyak mikir gitu loh, nggak usah banyak mengendalikan bolanya juga datang dengan smooth. Kemudian positioningnya saat temennya ini akan diumpan dia juga tahu bahwa posisi itu posisi yang bagus gitu. Dan duel-duel nggak usah udara ya, duel-duel areal duel lah, misalnya duel individu dengan pemain-pemain Persiko juga dia menang kelasnya gitu ya, kelasnya oke. Dan saya pikir IJ itu juga belum 100% kemarin, Bah. Iya. Ya kan? Masih ibaratnya karena dia mungkin gini ya, kan dia juga pemain pengalaman kan. Jadi dia bisa mengukur nih timnya ini, tim lawannya ini seperti apa gitu kan. Jadi ya karena maksudnya cukup dengan segini dia bisa mengatasi tim ini gitu kan. Jadi nggak perlu over bersemangat dan sebagainya, nanti malah bisa merugikan sendiri. Karena kalau pemain yang sangat bersemangat main itu kadang juga membuat kesalahan. Nah, contohnya Reva Adi itu kan juga karena saking bersemangatnya itu kan dia sering bikin kesalahan sendiri gitu loh. Nah itu yang sebenarnya menarik. Tapi memang kemarin saya agak surprise itu dengan permainannya Injay ini. Nggak tahu mungkin udah dibisi kopong. Injay gue rodok main sing rodok ngotot ngosek ngono ora wis. Tak jajake soto Kudus, Pak. Ngono ya. Gitu ya. Luar biasa, tapi Injay oke lah. Dan banyak pengamat juga yang mulai banyak penonton pengamat itu juga yang mulai tahu lah kualitas Injay ini seperti apa. Tapi oke sih menurut saya, jadi nggak dia nggak menjadi beban tim lah intinya gitu. Enggak. Tapi dia bisa menjadi salah satu motor juga meskipun belum maksimal kan. Kan berbeda mainnya dengan gaya mainnya dengan Kim itu kan beda gitu. Dan kemarin tuh ada hal yang cukup unik loh. Jadi kalau nggak salah itu announcer sportcasternya video yang nyiarin itu kan juga malah bilang bahwasanya ada dua sosok menarik dalam pertandingan itu. Salah satunya Sandi Sute, yang di sebelah PSS itu ada Kim Kurniawan gitu kan. Kim itu kan cedera panjang ya. Dan ternyata cederanya itu bertabrakan dengan Sandi Sute. Nah ini jadi, tapi kemarin Kim juga terlihat mentalnya nggak terganggu. Nah biasanya kalau pemain yang habis kena cedera panjang kemudian
dia tahu siapa yang orang yang dulu pernah bukan mencederai sudah, itu kan sebenarnya tabrakan benturan waktu itu. Jadi dia berbenturan dengan siapa sehingga dia menjadikan itu cedera. Itu biasanya akan sedikit mengganggu dan dia traumatis sendiri gitu kan. Tapi ternyata kemarin juga mainnya oke. Dia diganti kan bukan karena mungkin kualitasnya jelek, tapi karena fisik kan mungkin. Tapi kemarin diajar lagi sama Sandi Suto. Enggak. Sempat diajar lagi itu. Enggak sih sebenarnya. Ya ada inilah ada. Gesekan. Ya ada. Ya kan Liga 2 kan ngono kuwi, fisik. Ya saya juga baru tahu kemarin podcasternya yang ngomong seperti itu gitu kan. Kalau Pak Anton melihat dari nama, sebenarnya posisi Inje ini apa dari nama Pak Farid, Kim, Dion, Saiful ini sebenarnya posisinya Inje itu apa sih dia? Pemain nomor berapa itu? Kopong dulu, Bang. Tengah ning sisih kiwa. Kan tengahnya Dion. Ya maksudnya dia apa nomor 6 apa nomor? Aku radong nomor-nomoran ngono kuwi. Kalau ke saya lebih dia itu lebih ke nomor 8 kan enggak? Lebih ke nomor 8 sih. Sebenarnya lebih ke nomor 8. Kalau nomor 6-nya itu justru malah si Dion kan. Ya. Dion yang naik yang jadi breaker di situ. Kalau Inje itu sebenarnya nomor 8. Kalau untuk nomor 10 belum lah dia. Nomor 10-nya kemarin kayak Kim sebenarnya kan. Jadi pemain ini nggak punya eksploitasi yang tinggi dan dia tidak bukan pemain yang kayak levelnya itu si Valente lah. Nggak kayak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi ya dia box to box aja dari box pertahanan sendiri sampai ke box lawan gitu kan. Jadi ya seperti itu dia mainnya, dan dia kan sering juga membantu pertahanan, membantu serangan masuk gitu. Ke sepertiga lapangan. Ya, terus kemudian yang menghentikan serangan lawan kan lebih banyak si Dion ini kemarin. Si Dion ini malah lebih lugas mainnya, dan kualitas Dion itu juga nggak bohong ya, maksudnya dia bahwa pemain ini masuk U23 kemarin, timnas U23 ini juga terlihat sekali dalam pertandingan menghadapi Kudus gitu kan. Dia nggak kesulitan sama sekali kok Dion, dan dia bisa mengcover seluruh area pertahanan yang dia dijadikan beban dia. Jadi saya pikir komplek lah pemain PSS ini, timnya komplit. Saya Kopong bilang tadi ternyata bahwasanya pelatih pun sedikit bingung karena kualitas individunya hampir merata ya. Yang membedakan mungkin kan kualitas mentalnya aja, kualitas mental bertanding sama pengalaman. Jam terbang ya. Dion ini meskipun dia junior, tapi kalau dibandingkan dengan Iksan ya saya tetap milih Dion karena dia masih muda, dia punya pengalamannya juga oke gitu kan. Iksan kan banyak main di Liga 2 sekarang ya Bang ya. Kalau Dion kan alumnus dari Liga 1. Saya pikir ya Inje kemarin ini agak sedikit mengejutkan lah, dan kita berharap nanti ada gol yang lahir dari kaki Inje atau kepalanya, intinya gitu. Ya tinggal tunggu waktu aja kalau saya lihat gitu. Memang aneh, badan seperti itu bukan tipe breaker ya malah. Tipenya tuh kalau ada bola deket dia malas, tapi kalau udah ini baru nyenggol. Tapi ngene iki Mas, ning akhir-akhir pertandingan memasuki babak perpanjangan iki Inje iki malah ning ngarep, to kantin iki malah wirawiri ngiwonangan dadi kaya wingi ngono kae lho. Aku rate malah Inje karo Iksan sik ning ngarep iki. Yang maju. Capek itu jangan. Oh iya iso. Mbok ini arah strategi ya apa ora arti aku. Kok mana ngono kuwi. Ya yang jelas kayak Inje ini kan punya pengalaman, Iksan punya pengalaman, Tokantin juga punya pengalaman. Jadi mereka melihat bahwasanya saat Tokantin turun ke bawah, ya kan, turun ke belakang, si Inje ini mengisi posisinya dia dibarengi sama Iksan, dan itu bagus karena nggak ada ruang kosong di pertahanan lawan gitu kan. Jadi semuanya terisi, jadi opsi untuk mengalirkan bola dari rekan lainnya juga nggak masalah gitu. Jadi ini ya itu tadi pengalaman bertanding itu yang bicara. Kudus itu kan kelihatan sekali tim itu masih sangat dalam artian belum matang lah, masih sangat mudah goyah. Mereka kebobolan dengan golnya Coge aja itu udah runtuh mentalnya itu. Ya udah habis itu mentalnya sebenarnya. Untung aja Rico itu beberapa kali peluang nggak masuk kan. Rico aja kemarin ngosak-ngasak itu juga nggak ada yang bisa menghentikan kan sebenarnya itu kan. Nah, kemarin ada peluang satu yang Rico telat nendang kan, akhirnya nggak jadi gol. Itu kalau udah telat gol lagi ya sudah selesai pertandingan dah. Ya sebenarnya
pertandingan itu sebenarnya sudah selesai sejak posisi 0-21. Karena golnya Coge, dan golnya Coge itu murni kesalahan kiper. Murni kesalahan. Dan golnya PSS itu juga murni kesalahan kiper. Kesalahan kiper. Kenapa kiper keluar nggak dapat bola? Harusnya dia nggak usah keluar gitu, karena di situ si siapa? Kandaimu itu kan ditempel oleh beberapa pemain gitu. Tapi sayangnya si siapa namanya kipernya itu terlalu maju, dan beberapa kali kan dia juga melakukan itu kan. Ya, untung apa ya, pemain-pemain mereka itu, pemain-pemain Kudus nggak punya insting kecepatan yang cukup tinggi. Coba kalau pemain Kudus ini ada yang lebih pengalaman sedikit di lini depan, pasti bisa jadi lewat itu bukan kisinan dewi. Nah itu loh yang oke lah, mungkin ya ini mungkin karakter ya, karena kiper ada bagusnya kiper itu seperti itu karena mental dia bagus. Yang kedua apa namanya, dia berani loh. Intinya dia berani keluar sarang gitu kan. Nah, dan beberapa kali saat dia memutuskan keluar sarang juga keputusannya bagus, benar gitu. Cuma memang ada beberapa kali yang agak meleset dan membuat Kopong deg-degan. Itu Bang. Ya. Igor juga kemarin nggak banyak ini, tidak se-eksplosif saat dia melawan PSIS. Apa ini Pak? Ya karena kualitas ya, kualitas permainan dan pengalaman bertanding dari PSS Sleman. Jadi pemain sulit, maksudnya Igor ini kan dia pemain baru dan chemistry-nya juga belum apa ya namanya terbangun dengan baik dengan rekan-rekannya kan. Akhirnya ya dengan mudah dia menghadapi dengan mudah tembok dari pertahanan Sleman ini ya. Menghadapi gayanya Igor ini nggak kesulitan sama sekali. Ya memang ada beberapa kali dia punya peluang di kotak penalti ya, tapi kan tetap tendangannya nggak bagus ya, dan dia masih lemah lah. Itu karena apa ya? Karena pemain-pemain belakang PSS ini kan punya pengalaman sehingga dia tidak bisa leluasa, dipersempit terus ruangnya itu. Apalagi dia kan ditempel ketat sama Kleberson ya. Melewati Kleberson aja dia nggak mampu kan. Itu aja sebenarnya. Ya karena kualitas lini pertahanan, materi pemain dan pengalaman bertanding dari pemain-pemain belakang PSS ini juga bagus Pak. Makanya ya Igor nggak bisa banyak berbuat banyak. Bang, momen menarik apa nih Bang yang kamu dapatkan selama menyaksikan kemarin di Werguwetan nih? Stadion WW Bang. WW Werguwetan. El Madrasah. Yang ngomong wong sana ya. Wong sana. Oh, tahu. El Madrasah. Ale kancaku kulit kaya madrasah jarene. Bangunannya kayak madrasah. Tapi itu ada yang bilang La Bombonera-nya Kudus. Apa Pak La Bombonera? Itu stadionnya apa namanya? Timnya Maradona, Boca Junior. Karena tribunnya itu kan kayak seperti Bombonera. Lantai 2. Oh Bang. Ya, aku kemarin ngene iki Mas. Aku malah deg-degan ning travel ya aku Mas. Travel. Travel lah. Iki aku kan habis dari kantor sini kan suruh cari travel. Aku bingung iki. Walaupun banyak aku udah tanya si Nela, Mbak Vika kan wong-wong kono to. Terus tanya siapa? Ketemu teman wartawan ning kota. Kota Kudus. Kota Jogja. Kota Jogja. Nah, lucu. Dia orang Pati teman kita, teman. Mas aku arep aku mau ke Kudus. Iki piye golek ke travel? Aku ono iki travel apa? Travel gelap. Gelem ora? Ya gelem kene modele piye? Wis to iki pokoknya manut aku engko tekan kono. Tekan Kudus. Tekan Kudus sampai sana lah. Ki aku deg-degan tenan travel. Nah, aku kan komunikasi sama travelnya itu kan Jumat malam. Om, aku pesen travel buat ke Kudus. Oke Mas, menyang mulih ya. Oke ngono kuwi. Lah hari Sabtu ki kok gak ada kabar. Piye to iki aku? Gak ada kabar terus tak WA. Om, iki aku sida lho iki, aku jadi lho ini. Ya nanti tak kasih nomor drivernya, tenang ae ngono kuwi. Lah kok ora dineh-nehi nganti malam itu sampai jam 12 malam Minggu itu tak tunggu kok enggak dikasih. Nah terus aku WA temanku, Mas, iki piye to travel iki kok ora anu? Dhek centang siji kurang ajar to. Deg-degan to kowe. Nah terus sama jalan hampir gagal terus tak TKT. Aku kan udah pesen pagi lah itu, tak TKT terus aku dikasih tahu temanku, akhirnya temanku balas, tenang aja nanti jam 7 pagi dia balas. Pokoknya kodenya jam 7 pagi, Dit. Nanti ada WA masuk.
Wah, iki kayak transaksi apa wae. Iki travel apa to iki aku? Travel apa to iki aku ngono kuwi. Wis tenan, aku jam 6 bangun pagi mandi. Oh, tumben ya. Ya ora, Pak. Aku ki nak jam 11. Aku nek ana tugas pagi mesti tugas pagi biasanya kalau ada tugas pagi walaupun kemarin itu di tugas pagi dari Pak Kusno jam 7 pagi di Parangtritis aku tangi subuh ngono-ngono kae. Bisa aku nak iso menyesuaikan. Ya, terus apa jenenge bangun pagi jam 6 aku mandi. Jam 6 wis pagi menurutmu ya, Pak? Iya, Pak. Jam 6 mandi terus ke arah kota cari sarapan. 6:30 saya di balai kota. Terus teleponan sama temanku tadi. Terus tiba-tiba ada teman wartawan yang datang. Apa, Pong? Arep putus aku, Mas. Lah ngopo ning kene ngenteni travel tenan ora travel kok dinteni tenan aku ngono. Terus akhirnya jam 7 dit bener. Mas Sherlock ngono kuwi. Drivernya aku drivernya. Oke Mas, tak Sherlock balik kota. Oke Mas, tunggu bentar. Jebul suwe. Setengah 9 lagi teko. Sampai sana. Oke, perjalanan itu mobil biasa, Pak. Ternyata mobil biasa. Mobil pribadi lah. Nah, mobil pribadi sampai sana, perjalanan lewat nanti Demak. Purwodadi itu, Pak. Alas-alas itu, Pak. Lewat alas-alas. Gerobokan ya berarti. Gerobokan. Lewat Solo berarti. Iya, lewat Solo. Dan alas-alas itu sempat mampir makan sekali. Terus lewat alas-alas itu panas tenan iki aku rasane perjalanan itu panas suasana niki ya. AC kan ada sini. Ada, Pak, tapi aku kayak ngarep. Terus ngarep mobil maksudnya? Oh, kan ada penumpang belakang. Hah? Kan ada penumpang. Dua ibu-ibu udah tua sama bapak orang Pati semua. Nah, terus panas ya Pak aku. Terus sampai sana itu setengah tiga kurang dikit lah. Berarti padahal kick off setengah 4. Aku di drop di depan stadion persis, Pak. Jadi model travel lagi jemput di tempat kita, ngedropnya ya juga di request kita. Ya travel kan gitu. Oh, no. Wah, itu tau numpak travel ya lah, gue numpak kebo terus. Iya, travel itu alamat ininya tujuanku. Lah jarene nganu nek sing ana agene ngono kuwi aku dadak ning Tugu, dadak ning Jombor, dadak ning ngono kuwi. Ya itu nek misale kayak travel yang biasanya yang antar kota gitu. Itu emang seperti itu ya. Salahmu dhewe kowe pesen kono kok. Gitu kan. Terus aku sampai di situ hampir jam 2:30 itu. Duduk kok ora ono wong bakul apa-apa iki. Mengkorono bakul pendol, bawan kawi, terus apa jenenge? Iki aromanis ngono kae lho, koyo alun-alun ngono kae lho model iki. Tapi sepi, suasananya masih sepi, Mas. 2:30 sih sepi, Pak. Masih sepi ya. Hujan ya? Belum, waktu itu belum. Dikit banget, Pak. Masih suasananya masih sepi supporter Kudus karena kan aku ning sisih timur barat timur barat gitu ya. Di barat stadion itu enggak ada lalu lalang ya supporter sedikit banget. Timur media bukan. Mas yang masih di luar. Kan masih kangsenan sama menunggu temen kuliah, kakak kelasku kuliah kan orang sana kan juga mau main katanya, nunggu dia. Mas aku ning kene. Nanti Pong ning ngarep Gepuro Mojopahit ayo. Lah kan itu di stadionnya itu ada Gepuro kayak Gepuro Mojopahit. Gapuro Sunan Kudus. Nah. Itu kan identitasnya itu Gepuro itu, Pak. Iya, Menara Kudus itu. Oh, batu bata merah itu lah. Iya. Itu aku arane Gepuro Mojopahit nanti. Ya itu apa meneng ngarep stadion difotoke terus sambil menunggu Mas kakak kelasku kuliah itu terus aku kan udah beli kopi dari Jogja itu, kopi sasetan itu. Minum kopi. Saset gini. Kopi botolan deng. Botolan. Saset. Sasetan apa sak iblis. Kopi botolan sambil ya sebat dulu. Tiba-tiba itu ada bus datang. Bus rombongan supporter PSS. Ini kan ternyata kan ada jalan depan stadion itu dikosongkan, Pak. Untuk parkir. Di portal. Saya datang itu di portal lah, kok di portal iki piye ya aku. Ternyata buat parkir bus teman-teman supporter dari Sleman. Mereka datang terus ada rombongan dengan sibuk-sibuk sendiri, terus ada bapak-bapak sama anaknya itu. Ternyata orang Wonokromo. Orang Wonokromo padha-padha wong Bantul. Supporter PSS. Menghampirilah aku. Terus tanya, "Mas, orang mana?" Jawab, "Wong Yojo Mas, aku orang Jogja." Lho padha, aku ya supporter Sleman. Wah iya. Sik Mas, dekne ngono kuwi. Sik.
aku kok kaya tau weruh kowe ya. Sing podcast. Wah, artis sih. Ora jo aku yang ngene iki. Sik Mas, aku ki yo lali, aku yang ngono kuwi ta aku rongah kuwi aku lali masak det aku petuk nendi aku yang ngono. Sik tak eling-eling sik. Ya aku kan iki apa Mas wong nggo. Aku ID Mas aku media. Wah, ya bener iki sing nggon podcast kae to. Famous iki. Star. Famous iki. Terus ngobrol. Lagi mau mangkat jam piro Mas? Tak takon berangkat jam berapa teman-teman supporter? Berangkat jam 6. Berangkat jam 6 itu dari Maguwo. Dari stadion Maguwo. Berangkat jam 6. Lewate Pantura. Sama padha kaya aku Pak, tak tekoni lewat alas-alas Purwodadi ngono kuwi. Lewat Sumber Lawan. Aku ya Mas berarti katanya itu kalau yang dari sekre supporter PSS resmi itu katanya Bapak itu BCS ya. BCS itu katanya ada 12 base. 13 apa 12 base itu ya. 13 kalau enggak salah. Itu ada 13 base yang resmi. Kan tapi kan itu di belakangnya kan masih banyak. Nah, itu ada sekitar 30-an. Nah, katanya kan sampai Kudus itu kan dari sini jam 6 mereka. Sampai Kudus itu jam 11. Nah, kok suwe banget Mas aku. Pengen do jalan-jalan ya. Pengen do jalan-jalan. Do jalan-jalan mereka sempat jalan-jalan lah teman-teman supporter itu. Sempat melarisi UMKM sekitar. Woi. Iya toh. Do nyoto, do ngopo. Do kulineran gitu-gitu. Terus apa jenenge? Tapi mereka itu sampai di Kudus itu mereka digiring masuk ke dalam terminal Pak. Digiring masuk ke dalam terminal. terminal Kudus ya. Terus terminal Kudus digiring ke sana semua sama polisi-polisi. Katanya mereka sempat digeledah juga keamanan. Kata aman, teman-teman ini aman lah, tertib lah. Tertib, cuma nanti dikawal masuknya itu dikawal sama polisi. Ternyata banyak, itu ada 30 bus lah, bener 30 bus sama dan masih ada yang pakai mobil, itu masih ada juga. Katanya itu kisaran itu 3.000-an supporter masuk semua nggak? 3.000-an ya? Enggak masuk semua. Stadionnya kurang. Itu kemarin itu penonton yang di dalam itu 6.300. 6.000-an. Itu rekor penonton terbanyak. Ya. Nah itu ada sriwing gini. sriwing ini. Ya wong kono yang ini. Wong kene. Iki anu Mas. Kudus ini biasanya yang nonton nggak rame. Ini rame gara-gara supporter Kudus ini pengen nonton supporternya PSS. Iya. Dan diakui BC itu nyanyi 90 menit loh. Oh, nyanyi terus. Nyanyi 90 menit. Nyanyi terus. Ya kan itu kan terus aku ngobrol-ngobrol sama teman itu BCS itu bapak-bapak itu hujan, tahu-tahu hujan. Terus aku sama kakak kelas kuliahku tuh masuk. Dia ning tribun timur, aku ning tribun barat po ya. Ngono kuwi. Aku masuk di media, hujan terus itu toh. Nah, mlebu des ning kaya pager biasa ngono kan lho. Ora guyu, aja ngece. Ora kaya pager biasa, aku mlompate kena, kaya nak bolos sekolah kayak kena aku. Terus yes, masuk biasa, masuk. Nah, ternyata ruang median itu cuman kotak lho, Pak, koyo box lho, Pak. Koyo box foto kae. Bangunan box nang ruang press conference ngono di depan ruang ganti pemain PSS Sleman. Dadi ruang gantine iki koyo model kos-kosan. Ngono kae lho, meng kotak biasa ngono kae lho. Dadi aku iso ndelok, iso ngopo. Iso ngintip kowe? Iso ndelok, iso ngopo. Ning aku kan yo tak kepenak to iki ngopo, iki ketek kopi kok saka ndi iki. Di ruang podcast ini. Hah? Lah gede sithik. Kan ruang ganti to Mas. Ya ruangan dua ruangan. Udah gede sithik. Terus aku terima rokokan sambil menunggu hujan reda rokokan terus sama menunggu teman dari Radar Kudus. Radar Kudus sama masih liputan, crowded kan di sana jalannya. Tapi hebat betul itu cuaca di sana itu lebih panas daripada cuaca Jogja Pak ternyata Pak. Mampu aku ngerasa aku teko deki langsung sumuk pol Pak. Kowe berarti koyo anu ya, berarti koyo Tom Hayi kowe ya. Seko cuaca dingin tekan kono cuacane panas ngono ya. Teko dek langsung ngorong ya lho yang telak. Ngelak ya lho haus bandel ngono ya lho modele iki. Iki ora tau dulu ya iki. Terus wisata gitu. Terus sama jenenge akan pakir dolan. Sambil menunggu itu terus teman-teman pemain udah siap pada masuk lagu-lagu udah aku masuk ke tribun ternyata udah
penuh di tribun media itu, di tribun penonton itu. Sama nggak ada tribun spesial buat media itu di sana juga sama. Ada di awal. Aku pertama kan belum tahu ya aksesnya biar aku di sisi sebelah kanan. Nah itu meriah itu, warna-warna. Maksudnya banyak sekali penonton dari Kudus itu, ada yang orang-orang sepuh, orang-orang tua, bapak-bapak, anak-anak. Itu di sana itu ternyata bapak-bapak, pakde-pakde yang sudah beruban itu ternyata masih suka sepak bola, Pak. Masih fanatik ya. Masih mengemari. Dan saya lihat penikmat masih banyak bola itu. Masih banyak itu orang-orang tua itu di sana. Lalu ini kan juga tuh. Aku jarang dulu ya, Pak. Jarang wiruh aku kenal. Iya. Sing nganti sepuh ngono kan lho. Sepuh banget ngono kan jarang ngono nih. Di sana masih ada. Di tribun VIP itu masih ada. Yang sepuh itu. Ya dia yang mureng-mureng beke piye. Berarti penikmat bola betul ya. Ngono kuwi. Jojo mantan pemain. Enggak tahu. Wong nganggo kethu ngono kan lho ndane peci ngono guys biasa lambi oblong ngatok cekak ngono kae Pak De tenan. Orang mbok salimi. Ora lah. Aku malah salim cium tangan. Aku malah diseneni lah wong aku ngadeg-ngadeg lungguh ora. Untuk ora dibandemi komburi kowe. Kaya nonton apa layar tancap dhisik ngadeg bandemi to. Terus aku komunikasi sama teman Radar Kudus itu. Mas iki aku tribun media lu mana? Di tengah, Mas, di tengah. Di tengah itu ternyata di tengah itu ada Kodustra. Kodustra sama pelatih-pelatih asingnya, Pak. Di situ didampingi Mas Yoni Arseto. Nah, terus aku duduk di bawah beliau, tapi jaraknya agak terlalu jauh. Beliaunya di tengah, aku di bawah banget. Di bawah banget. Ya, di situ menonton dan Kodustra ini ya anteng ya. Enggak kayak waktu di Maguwo memberikan instruksi teriak-teriak, enggak. Dia mungkin udah bawa alat komunikasi ya mungkin ya. Itu. Tapi di babak kedua itu beliau enggak turun loh, Pak. Enggak turun ke kamar ganti ya? Enggak turun. Berarti dia sudah pede memang ini ya, timnya menang kan. Enggak turun. Dia udah enggak turun terus. Nah, waktu itu oke lah saya menikmati pertandingan. Just yang di sana itu yang saya lihat itu supporter teman-teman supporter Kudus itu yang jadi man of the match-nya itu Pak Jajang. Pak Jajang disurai. Iya. Karena kan mantan timnya, Pak, mantan tim. Disurai terus wis warna-warna lah. Unek-unekke ngono wae. Warna-warna lah, tapi Pak Jajang tetap pede. Iya, mentalnya juga oke. Mentalnya tetap oke. Pak Jajang yang udah disorotan. Nah, terus sampai di waktu PSS sudah menang. Terus di babak perpanjangan ini apa, Pak? Injury time babak kedua itu kan ada yang di kartu merah itu. Iya, PS Persiku. Tapi Arsyad ya. Sebelum kejadian itu tuh teman-teman supporter itu mencoba menerobos masuk. Yang mana? Supporter PSS yang sing ora kebagian tiket. Itu udah kebagian tiket, Pak, tapi enggak kebagian tempat duduk. Malah dia kan di luar. Coba menerobos masuk, terus sempat ada gesekan sedikit lah. Ya biasa. Gesekan sempat agak memanas sedikit tapi gerbangnya ambrol. Tapi enggak dikon go mulih jare. Iya, tapi katanya teman-teman supporter Kudus itu malah berterima kasih dengan adanya peristiwa itu. Karena panpelnya ra jelas katanya. Enggak, karena band ditandani luwih apik. Oh iya. Stadionnya itu biar direnovasi lebih baik lagi. Nah itu. Ya kono ya rada piye karo stadionnya ya, Pak. Wong kono ya. Ya itu kan sebenarnya kan di sisi sebelah rada kanan kan ada tribun yang masih sepi, Pak. Terus aku tanya cat biru itu kan. Cat biru. Mlebune ora enek. Nah, iya. Aksesnya enggak ada. Aksesnya enggak ada. Aku tanya teman Radar Kudus itu, Mas kayak iki nak selo to kok ora dienggo ngopo? Aksesnya enggak ono, Mas. Kayak nganu apa jenenge? Burine iki sih halas durung dibabati. Dadi durung iso dilewati. Wah ya aku enak ya lumayan kena nganu to, Pak. 2000 enak ya. Bisa itu. Nah, terus sempat ada gesekan itu, ya biasa dah lempar-lemparan itu. Terus tapi itu suasananya terus bisa direda karena kan kedua supporter ini kan bersahabat. Masih terus bisa direda terus. Nah, pas kartu merah itu tahu-tahu yang dari tribun seberangku itu udah bandemi itu loh, Pak. Melempari botol-botol itu. Wah, pokoknya suasananya rada chaos sedikit. Tapi bisa diredam, bisa dikendalikan. Aku waktu itu setelah itu keluar. Setelah itu keluar aku nak chaos tenanan piye mikirku kan ngono toh. Tapi enggak chaos. Keluar itu nututi Kodustra. Membuntuti Kodustra itu
duit. Setelah itu kan keluar Coach Sustra ini kan keluar sama rombongannya sama Mas Yoni. Terus aku salaman sama Coach Sustra, Mas Yoni udah sana rokokan, sana terus peluit panjang dibunyikan, suasananya kondusif, teman-teman bisa pulang dengan nyaman. Aku keluar stadion terus habis itu kan aku kan yo sisih rada panik ta aku. Tahu-tahu itu travelku itu WA, Mas Sherlock. Iki sapa? Mbok iki travel lagi. Tak Sherlock. Det ngono kan enggak ada sinyal tak Sherlock. Des. Mas engko sike aku ya tak hapusi. Aku kan isih nunggu jumpa pers, Mas. Mas menunggu apa komentarnya Coach Ansari, masih menunggu jumpa pers tak hapusi. Mas mengko sik iki aku ning stadion iki rada ra kondusif. Rada suasanane. Tenane Mas, tenan iki aman ora aman, tak jamin nek aman-aman. Ning kowe ngenteni kok rada engko sike. Gua hapusi. Tak hapusi karena kan aku pengen nonton apa jumpa persnya itu, Pak. Komentarnya itu kan di sana kan ya mosok aku titip karo Cah Radar Kudus kan ya aku wis dono maneman. Ya, maneman. Terus nah, tahu-tahu itu Coach Ansari datang. Tuk. Ya Coach ya sempat pelukan, selamat ya Coach. Wah, kowe dipeluk. Coach Ansari ora mutah-mutah apa? Ora ratus itu. Terus selamat keren banget Coach ya. Iya ini keren banget. Mau kemana Coach? Sholat dulu. Saya ikut. aku ngerokok wae. Ikro siji rong lulus yang ngene iki. Terus Coach Ansari sholat. Terus aku menunggu sholat. Aku kan masih mikir tau iki nak travel wis teko. Aku melu jumpa pers iki wektune ra nyandak mesake travel ya. Aku inisiatif doorstop itu tadi. Doorstop. Pertanyaan gimana komentarnya itu apa yang sudah saya sampaikan tadi hasil saya doorstop. Nah itu terus doorstop, terus dead. Ternyata aku yuk habis doorstop itu kan masih ada waktu senggang dikit itu masih nyanyi toh. Terus tak WA Mas di mana? Aku sih rada adoh kok, wonge meneh kuwi travel aku sih rada adoh. Berarti sih rada mengko Mas isih ya. Wis aku padahal itu udah sempat keluar stadion Pak itu Pak. Udah keluar stadion terus tak telepon Mas nanti jenengan teng pundi? Masih agak lama Mas aku sih metu penumpang sih ngono kuwi. Oh ya wis, badanku malahane ya aku sama jumpa pers. Terus aku masuk stadion lagi terus itu bisa ikut jumpa pers dengan teman-teman wartawan sana atau teman-teman wartawan sama jumpa persnya PSS aja tapi yang Persiku tidak ikut saya kan. Udah mepet terus saya keluar ya bareng rombongan supporter keluar. Terus saya ya biasalah di pinggir jalan ngetik dulu Pak. Saya ngetik. Deadline toh kita. Ngetik labar ngetik kok ngerti kok supporter wis ilang. Udah pada pulang. Akeh wong sing ngetik kok. Udah pada pulang. Don endi iki aku. Pak aku meng dhewe koyo wis delek-delek dhewe kae aku ning kono. Aku terus apa jenenge di kursi itu duduk sendirian ya udah beli akan dikasih minuman sama temanku kuliah itu dikasih minuman terus minum terus dikasih wingko sama temanku kuliah itu makan di situ makan ya tahu-tahu travel lagi datang di stadion Mas iki aku udah di stadion terus aku apa jenenge masuk ke travel lah pikirku itu kan awalnya kan iki kok travel kan WA ra wong WA ternyata aku ki karepku ki nganu apa jenenge mau nginep di sana Pak. Nah, secara hati itu disangoni barang toh. Udah dikasih saku sama kantor pengen nginep di sana. Karena kan aku udah pengen wis gawa sarung udah siap-siap bawa sarung, bawa tas besar, bawa sarung, bawa hem, bawa celana panjang, bawa ganti itu. Saya pengen ziarah di sana. Maneman tau di Kota Wali. Di Kota Wali enggak ziarah enggak goro-goro traveling. Traveling itu dudu wong ziarah itu mesti. Kan ngomong cancel aja. Lah aku penak masih tekan dekne, tekan Kudus. Pengen ziarah, pengen di Sunan Kudus katanya kan dekat Sunan Kudus itu. Aku kan juga sudah ngomong sama kakak kelasku kuliah, Mas iki makam wali paling cedhak ngendi? Sunan Kudus engko tak terkepong. Siapa? Tapi ternyata dekne malah ngapusi aku. Lah kok sebelum pertandingan selesai ki dekne mulai sik to aku ora ngajar. Goleki bojone ya. Heeh, goleki bojone, Pak. Goleki bojone tenan kuwi. Aku goleki bojoku epang. Ya wis ra apa-apa Mas, aku tak nganu dhewe, aku aman wis. Lah soalnya tak medeni.
Mas aku kok nek rasa bali nginep omahmu lho. Lah nginep ngendi Bang kowe turu garasi gelem. Gelem aku ngono. Lah adikku mulai Bang ngono kowe. Aku turu ngendi mah gelem Mas penting ning omahmu. Ini nek ngono ditolak. Ya kan biasa toko kan kanca to. Ternyata tidak semua teman tuh seperti itu. Ya kan kanca ta kanca. Ya kanca kuliah dulu Mas iku ya apian kok tak sambati Mas aku arep pentas disettingke panggunge. Oke ngono kan sudah deket to. Terus kamu ketemu sempat ngobrol dengan supporter waktu selesai pertandingan kok? Enggak Pak, karena mereka langsung digiring masuk base. Langsung di absen masuk base. Mereka juga langsung cabut kan. Langsung cabut. Ya, menghindari kerumunan ya di situ ya. Menghindari kerumunan. Terus aku langsung munggah travel itu. Munggah travel pulang dengan perut yang kosong. Neng dalan ra mandek travel Pak? Enggak Pak, dengan perut yang kosong dan AC yang sangat dingin. Apesmu ya? Apesku tenan. Dan wis aku tujuannya enggak mabuk perjalanan. Jogja jam berapa? Sampai Jogja jam setengah 12 malam. Oh cepat berarti ya Bang? Iya lumayan, karena kan ini Pak travelnya itu kan jemput ini jemput di rumah-rumahnya penumpang-penumpang dan ngedrop di area tujuan. Ada yang di UPN kemarin ada. Kamu udah tutup sama Yoni sama Husra itu nggak ngobrol apa-apa? Ya ngobrol Mas Yoni. Kayak mau sopo sing rame sing diketoke nggone dhewe Pak. Coach Husra lihat kamu terus piye? Oh, kamu di sini gitu kan. Ya Coach Husra diam. Diam aja. Halo Coach, halo. Good luck. Oke. Thank you. Gitu. Terus aku marani Mas Yoni to. Maka gini tuh Mas. Maka jam berapa Mas mau mobilan dhewe. Karena kan sebelumnya kan ada acara pengajian apa di situ, dia dapat undangan di situ. Terus ngobrol itu mau apa ya Mas aku tekon. Mbok. Ketoke nggone dhewe kae Mas. Nggone dhewe po. Yang kok nak dihukum neh piye ngono Mas Yoni bilang gitu. Tapi sanksinya kan katanya enggak 25 juta, Pak. Atau belum sedikit katanya. Belum melihat ya, Pak. Belum tahu ya, Pak. Belum update soal regulasinya itu. Belum itu lihat. Yang kena sanksi enggak cuma PSS saja. Kudus juga kan Panpel ya. Iya. Jadi dua-duanya kena. Terus ngobrol ngobrol ke Porda ta habis itu sama Mas Yoni, karena kan Mas Yoni kan ketua Golep DIY juga. Ngobrol kayak Porda itu ngobrol terus ya pemain pada datang, ya udah aku wis marani ning ruang jumpa pers. Yang paling utama kan ngecas HP. Ngecas HP dulu di ruang jumpa pers. Baterai saya kan habis ngecas di sana. Itu udah pulang. Udah sampai rumah jam setengah 12 itu dengan badan yang sangat capek, lapar, hampir masuk angin. Pegel lagi nganti Senin esok aku Pak awake Pak. Wah, ini ya itu pengalaman, Pak. Pengalaman. Tapi gini teman-teman. Dengan pengalaman itu ya, walaupun saya tidak bisa sempat merasakan bagaimana kota Kudus ini sebenarnya, tapi saya sangat senang ya, artinya PSS ini bisa meraih 3 poin di kandang Kudus yang dari awal kita itu sudah berpikir bahwa Kudus ini tim superior karena di laga perjalanannya sempat menang 4-0 lawan PSIS ya. Tapi alhamdulillahnya PSS ini bisa mengatasi itu dan membawa poin 3 dari Kudus. Artinya ini kan sungguh sangat membanggakan. Yang membanggakan lagi Pak Ananto, saya di perjalanan ini melihat update-nya juga waktu di hari yang sama itu juga saudara dari Bantul, Persibam Bantul ini kan juga merayakan ulang tahun dengan uji coba. Lawan Persibas Banyumas ya. Ya, di situ Bantul ini juga menang 3-1. Nah, ini artinya kan saya melihat updatean di media sosial ini, DIY ini baru full senyum katanya. Oh, full senyum. Karena kan dari waktu PSIM main, PSS main, Persibam main ini skornya sama, 3-1 sama. Mendapat kemenangan sama, ya ini alhamdulillah. Berarti skornya ini 3 tim ini sama semua. 3-1 sama, Pak. Wis janjian apa? Janjian wis Kang. Wis disetting gitu. Wis Kang Senan wong kanca kental ya. Artinya kan sepak bola di DIY ini kan luar biasa ya. Semoga musim ini ada hal-hal positif yang menyertai persepak bolaan di DIY, baik itu PSS, PSIM, Persibam Bantul ini mendapatkan hasil yang diinginkan lah Pak. Cita-citanya bisa terwujud. Bisa promosi kabeh. Bisa promosi semua. Persibam Bantul promosi di Liga 2. PSS Liga 1 Super Liga. PSIM bertahan. Juara malah.
Liga Asia. Asia. Nah, terus ya kan harapannya kan ya momen-momen derby DIY ini bisa terwujud. terwujud. Lah aku nek derby DIY kowe melani sapa, Bang? Aku tengah-tengah wae, Pak. Tengah-tengah berarti PSIM. Ora aku wasit Pak. Seri. Iya. Karena aku kan wong kono oke, rono ya ngono kan lho. Pendirian Ya duwe pendirianku melu ilining banyu. Berarti kaya si kuning mengambang kae. Lele kuning mata lombok lho, Pak. Terus apa lagi pengalamanmu nih? Besok away lagi kemana, Bang? Besok Deltras. Deltras ki home. Sakwise Deltras. Aduh, berarti aku masih Pare-pare, Persipal. ketoke anak raku ketoke. Makassar ya. Markasnya di Makassar ya. Makassar ki ora ya. Ora. Persipal itu mainnya kalau nggak salah di Pare-Pare. Pare-pare. Ya, di BJ Habibie. Oh, bisa Bibi. Itu kowe meh rono. Selatan. Kok ilang kowe, aku wedine ilang soalnya pesen travel aja suwe. Makassar Pare-Pare itu jauh loh. 3 jam. 3 jam. 3,5 jam. Wane ilang ning kono repot ditemu. Ngendi lang? Persipal Palu. Maine away ya. Ojo sih, ya toh. Engko kowe sing cedak-cedak sik wae ajar gitu. Semarang ora ono anune supportere gitu. Ya kowe mangkat gitu kan. Iya. Dan nek ana wartawane barang ning kono. Siapa? Ada, boleh. Terus nanti ke Deltras misalnya away ya kamu berangkat. Ya, oke gitu. Pak. Kowe sing masih seputaran Jawa wae. Jawa. Engko nek sing luar Jawa aku wedine ilang. Nak Kendal kuwi. Hah? Kendal ya cedak Semarang. Tornado cedak ku ya. Ya, dekat Semarang itu, baratnya Semarang. Lah sesuk kan Kudus kan katane temen radar Kudus ini kan Stadionnya direnovasi. Mau direnovasi mau bulan apa itu nggak tahu lupa saya. Katanya tahun ini tapi. Tahun ini. Oh iya. Anggarannya udah El Madrasah mau di Labung Beneranya Kudus ini mau direnovasi. Renovasi bukan El Madrasah, Pak. Apa? Kolam renang Kodem aku ngerti. Ngece meneh. Aku ning kolam renang Kodem ning Wonosari ka ya vape ngono kuwi ya. Pipe-nya. Berarti ya syukur itu memang harapannya orang Kudus itu terutama pencinta Persiku itu memang direnovasi. Renovasi ya. Renovasi. Enggak usah besar-besar, yang penting bagus. Dan memang itu kan juga korban renovasi dulu. Dulu nggak seperti itu desainnya, kok tahu-tahu seperti itu gitu loh. Tapi cik mending gitu kan daripada Mandala Kerida. Tuh. Kudu melu we Jayapura. Jayapura gelem melu. Hilang sisan. Tiketnya pulang pergi 10 juta. Wah. Potong gaji, Bang. Gitu kan. 10 juta itu pulang balik PP itu loh. Bayangkan aja. Ya Pak Nanto, melihat kemenangan lawan Kudus ini apakah pertanda bahwa jalan untuk laga-laga selanjutnya mungkin mulus ya bagi PS Sleman? Ya kita berharap sih begitu Pak. Ya. Tapi saya melihat arah ke sana kok ada ya gitu kan. Dari 3 pilar itu yang dimiliki oleh PS Sleman, saya pikir ini jadi modal berharga kan. Karena kan jarang yang memiliki 3 modal ini kan. Ya hanya Barito itu. Lainnya kan juga belum lah, maksudnya. Ya oke, mungkin materi pemainnya mereka oke. Kualitas individu pemain oke, tapi chemistry itu kan sulit didapat itu. Kayak kemarin Kudus contohnya, chemistry-nya kan belum terbangun bagus. Dan juga mental bertanding mereka itu kan juga belum sebagus PSS Sleman, ya kan. Dan mereka main di kandang sendiri pun juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Setelah gol kedua itu drop semua, jatuh semua. Beda dengan Sleman ketinggalan 0-1 di kandang sendiri. Nggak masalah mereka kok. Waktu lawan Persiba kan, mereka tetap yakin bahwa mereka itu bisa mencetak gol dan membalikan keadaan, nggak cuma menyamakan kedudukan. Ini sebenarnya penting sekali Pak. Tim ini punya aspek yang ini. Selain itu kan kondisi tim juga internal tim ya, kan sangat kondusif lah sekarang. Maksudnya mendukung lah ya. Jadi semua kayak kemarin Coach Justra juga tetap loyal, tetap datang. Presiden CEO juga datang kan. Terus kemudian apalagi supporter ini juga terus ada di belakang PSS gitu. Jadi ini saya pikir ya banyak aspek yang nanti akan mendukung langkah PSS ini untuk
promosi di musim ini. Dan modal ini sudah ada, kita nggak perlu cari lagi, tinggal ya merawat aja, maksudnya nyapi hawa gitu loh, maksudnya menjaga suasana tim agar tidak naik turun. Itu yang paling penting karena semuanya sudah oke. Dan sekarang tim-tim lain pun juga akan melihat PSS kok. Wah, tim ini konsisten, punya pengalaman bertanding bagus, pengalaman mental pemainnya juga oke. Udah kemarin yang membedakan dengan Persiku itu ya salah satunya mental bertanding gitu, mental pemainnya Pak. Itu juara divisi ini langsung bagian langsung promosi. Promosi. Kalau runner up masih diadu lagi. Gitu. Oke. Yang lagi Tang, Bang. Oke. Kemarin juga Coach Ansari juga berpesan walaupun sudah 2 kali menang berturut-turut. Ini kata Coach Ansari. Tapi Coach Ansari ini sangat berharap teman-teman dari PSS ini jangan sampai jumawa. Karena kan mengingat di pertandingan ke depan ini masih ada laga-laga berat lainnya. Semoga saja PSS ini bisa konsisten lah dengan permainan dan kemenangan. Tapi besok di laga kandang ini PSS ini masih ada satu lagi hukuman tanpa supporter besok lawan Deltras Pak. Ya, semoga saja kekonsistenan PSS ini bisa terulang lagi di laga home besok Senin. Kalau besok bisa ambil poin dari Deltras kan berarti sapu bersih. Sambil kita berharap mungkin tim lain kepleset kan. Itu aja kan. Kalau misalnya ada salah satu tim di antara 3 besar ini yang kepleset kan semakin melejit nanti. Gitu. Yang penting tim kita jangan terpleset. Ini gitu. Kemarin aja Deltras itu kayaknya juga kalah dengan Barito 1-0 di kandangnya Deltras. Iya, kalah. Tapi ini juga Barito ini juga menunjukkan mental mereka bagus. Main di Deltras mereka menang gitu kan. Kalau di kandang sendiri oke lah gitu. Tapi 2 kemenangan dari Barito ini bukan lahir dari bukan dari sebuah proses yang mulus gitu loh. Jadi kemenangannya melalui perlawanan yang hebat. Nggak seperti mohon maaf PSS kemarin ya. Di 2 pertandingan ini mungkin langkah PSS ini jauh lebih mulus dibanding Barito yang sulit sekali kelihatan mencetak gol gitu loh. Kalau PSS kan kemarin menit 3 aja udah itu Tokanin itu menunjukkan pada semua penonton yang ada di stadion itu bahwasanya inilah saya, inilah PSS gitu kan. Udah. Itu kesalahan kecil dari lini belakang Persiku langsung dihukum oleh Tokantin. Dan itu sebenarnya kan nggak dekat tendangannya, jauh loh itu. Ya, di luar kotak penalti. Di luar kotak penalti, tapi kondisi lapangan licin, hujan, tendangannya menyusul tanah, udah selesai. Itu kalau di Liga 1 mungkin bisa kecekel. Bisa ditepis lah, tapi karena ini levelnya Liga 2 ya kualitas Tokantin bisa jauh sih di atas itu tuh ya. Oke, lagi Bang. Wingi prediksiku bener loh 3-1. Tapi gue orang tuh hadiah oh ya, buat teman-teman nanti yang ada 2 kelihatannya kemarin yang beruntung nanti akan di DM dan silakan nanti akan kami beritahu selanjutnya ya. Alamatnya nanti malah kirim aja nanti Pak. Iya. Dikirim aja ke alamat mereka. Nanti akan kami DM ke alamatnya. Akan kami kirim langsung ke alamat teman-teman yang beruntung ya. Selamat. Jangan terus pantau ya podcast Main Bola. Jangan lupa subscribe. Nanti kita juga ada hadiah khusus ya Bang. Khusus. Jadi nanti kita sediakan Bang. Saya mau ke rumah PSS kawan-kawan Bang. Oh ya boleh Pak, boleh. Nanti saya kita cari beberapa jersey untuk kita mintakan tanda tangan untuk menjadi surprise gitu kan. Tetap pantengin ya. Ini ya. Subscribe untuk kemajuan. Dan kita beli Bang jersey-nya, bukan minta sama manajemen. Kita ikut mensupport tim PSS. Loh, ada nak mensupport itu tetap mensupport Pak. Lah wong aku ya diangkat kan artinya mensupport. Diangkat ngendi? Maksudnya diberangkatkan sama kantor kan artinya kan kantor ini emang benar-benar menyupport PSS Sleman. Tapi kan kita juga beli merchandise mereka. Tuh beli nih merchandise-nya. Oke, sekian ya proses hari ini. Apa? Di situ nanti ada nomor, nomor 08 berapa itu nanti bisa dihubungi kalau mau mendisplay produk-produk dari teman-teman yang mempunyai produk apa nanti bisa hubungi sama dia yang di lewat sini. Kan bisa, lewat saya juga bisa. Harga murah lewat Gopong. Gampang lah, sampai mete. Ya, boleh dewe.
Begitu teman-teman, komen ngono kae. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.